Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku, hidup dalam cahaya abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu besertamu. Dan sertamu juga. Saudara Ageng, Nancy, selamat sore. Kita mempersembahkan hidup kita, keluarga kita, pekerjaan kita, dan seluruh orang yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi, kita menyampaikan ujug-ujug doa permohonan kita. Doa adalah perjumpaan kita bersama dengan Tuhan. Setiap kali kita berdoa, kita berjumpa dengan Tuhan. Dan banyak orang menitipkan pesan kepada kita dan kita menyampaikan itu kepada Tuhan. Untuk itu malah kita sebelum memulai perayaan Ekaristi ini kita mempersiapkan batin kita sejenak. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, ampunilah kami dan perkenankanlah kami memandang Engkau dalam diri Yesus Putra Daud. Semoga kami dapat mengimani sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Makabe. Pada masa itu tampillah di Israel seorang raja yang berdosa, yaitu Antiochus Epiphanes, putra Raja Antiochus. Ia pernah menjadi sandera di Roma. Antiochus Epiphanes itu menjadi raja dalam tahun 137 di zaman pemerintahan Yunani. Pada masa itu tampillah dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa sekeliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Usul itu diterima baik, maka beberapa orang dari kalangan rakyat bersedia untuk menghadap raja. Mereka diberi hak oleh raja untuk menuruti adat istiadat bangsa-bangsa lain. Kemudian mereka itu membangun sebuah gelanggang olahraga di Yerusalem menurut adat istiadat bangsa-bangsa lain. Mereka pun memulihkan kuluk mereka dan murtadlah mereka dari perjanjian kudus. Mereka bergabung dengan bangsa-bangsa lain dan menjual dirinya untuk berbuat jahat. Beberapa waktu kemudian Raja Antiochus Epiphanes menulis sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan, bahwasannya semua orang harus menjadi satu bangsa. Masing-masing harus melepaskan adatnya sendiri. Maka semua bangsa menyesuaikan diri dengan titah raja itu. Juga dari Israel ada banyak orang yang menyetujui pemujaan raja. Dipersembahkan oleh mereka kurban kepala berhala dan hari Sabat dicemarkan. Pada tanggal 15 bulan Kisleu dalam tahun 145, raja menegakkan patung berhala keji di atas mezbah kurban bakaran di Bait Allah. Dan di semua kota di seluruh Yehuda mereka dirikan pula mazbah pemujaan berhala. Pada pintu-pintu rumah dan lapangan-lapangan dibakar kurban. Kitab-kitab Taurat yang diketemukan disobek-sobek dan dibakar habis. Jika pada salah seorang terdapat kitab perjanjian atau jika seorang berbuat pada hukum Taurat, ia dihukum mati oleh pengadilan raja. Namun demikian, ada banyak orang Israel yang tetap teguh hatinya dan bertekad untuk tidak makan sesuatu yang haram. Mereka lebih suka mati daripada menodai diri dengan makanan semacam itu, dan dengan demikian mencemarkan perjanjian kudus, dan mereka mati juga. Kemurkaan yang hebat sekali menimpa Israel.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Aku menjadi pusat terhadap orang-orang fasik yang meninggalkan Taurat-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Tali-tali orang-orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Hidupkanlah aku ya Tuhan, agar aku berpegang pada perintah-Mu. Bebaskanlah aku dari pemerasan manusia, supaya aku berpegang pada titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat sudah mendekat. Mereka menjauh dari hukum-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Keselamatan menjauh dari orang-orang fasik, sebab mereka tidak mencari ketetapan-ketetapan-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Melihat para pengkhianat, aku merasakan muak, karena mereka tidak berpegang pada janji-Mu. Hidupkanlah aku ya Tuhan, supaya aku berpegang pada perintah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia akan mempunyai terang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di tepi jalan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Maka si buta berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu?" Jawab si buta, "Tuhan, semoga aku dapat melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bagi para murid merasa terganggu apa yang digambarkan Yesus tentang hari itu. Sulit bagi mereka untuk percaya. Yesus berupa menjumpai seorang buta. Kata-kata Yesus itu seakan-akan harus ditirukan para murid dan juga kita masing-masing. Tuhan, semoga aku melihat, kita pun memerlukan iman agar dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan kita. Malah kita melanjutkan dengan perayaan Ekaristi, seraya kita juga menyampaikan wujud-wujud doa dari keluarga yang memohon doa kepada kita dalam perayaan Ekaristi ini. Kita memohon kesehatan, keselamatan, kesembuhan
dan juga berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, Ibu Gloria Dorotia dan keluarga di Jakarta, Dr. Saron dan Dr. Alisyono di Jakarta, Bapak Bambang Hermawan dan Ibu Monika Nancy Marina dan keluarga, Bapak Agus Effendi dan Ibu Marina dan keluarga di Pontianak, Cece Maria Purjani Petrus Karima di Pontianak, Ibu Mamang Cu dan Ibu Noberta Suryani, Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarni, Stephen Lee Michelle Stefani di Cilengsi Bogor, Bapak Robert Bintoro dan Ibu Agnes Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, Ibu Cameli dan Bapak Setia Prana Kunadi, supaya dilancarkan usaha dan diberikan kesehatan keluarga di Makassar, Ibu Tresia Stefani Amelia Go di Makassar, Bapak Bonifatius Aristo dan Ibu Elizabeth Ernawati, Maria Kurnawati, Yosef Apai, Anggon Anggi dan Brigita, Ibu Ana Muras, Franciscus Rosalia Imbok, Dea Kepin dan Putri, Ibu Maria Aryani Wijaya di Ungaran, Semarang dan keluarga, Ibu Tes untuk kesehatan Maria Adelani di Jakarta, Ibu Chai Mei Fong dan keluarga di Sacramento, Amerika, Ibu Li Huang dan Bapak F.X. Erwin dan keluarga, Anti Regina Ho di Kucing, Tio Gabriel Septiani Hera Jai Din Benedict dan keluarga, Ibu Anggreni dan keluarga di Surabaya, Pepti Rudiana dan keluarga. Dan juga untuk keluarga besar Ibu Ime Marja, mohon perlindungan dan pemeliharaan dari Tuhan untuk keluarga besarnya. Dan juga kita menyampaikan intensi untuk arwah-arwah orang yang telah meninggal, supaya mereka diberikan ketenangan, kedamaian, dan ketentraman. Untuk arwah-arwah Marinus Petrus Bungo dan keluarga yang meninggal di Batu Mas, Daniel Chung Ciekiong meninggal di Jakarta, Yosef Cahyadi dan Ibu Trisnatan dimakamkan di Satikanto, Agustinus Hardi Sumarsia dimakamkan di Sydney, Australia, Samsotien dimakamkan di Manado, Benedictus Benigo dimakamkan di Makassar, Yosef Lee Kok Jong meninggal di Jakarta, Lim Cheng Kiang dimakamkan di Tumbang Titi, Dem Ki Kiong dimakamkan di Pontianak, dan Lim Seng Kiang meninggal di Pontianak. Malah kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus berkenan menjadi manusia, seperti kami dilambang oleh percampuran air dan anggur ini. Kami muji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah sedari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber cinta dan belas kasih, berkenanlah memberkati anggur roti yang kami unjukkan ini. Semoga kami dalam diri Yesus Putra kesayangan-Mu dapat melihat betapa besar dan daya kekuatan cinta kasih sejati, sebab Dialah Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan perantaraan putramu yang terkasih, Sabda Kristus. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang engkau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, dan menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan perawan Maria, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Ia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikurbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada para murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan-Nya. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami maklum makan roti ini, minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami enggak layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius Riono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Thomas Johnson yang telah Engkau panggil beberapa hari yang lalu ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian dan juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi ini, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah Kau kuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhitungkan gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu besertamu. Dan bersamamu juga. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putra yang hidup kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah menghidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah kami dari segala penyakit dan dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah kami selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah kami Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas tentang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Doakan jiwa Kristus, Kuduskanlah kami, tubuh Kristus, selamatkanlah kami, darah Kristus, sucikanlah kami, air lambung Kristus, basuhlah kami, sengsara Kristus, kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati, luruskanlah doa kami, dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripada-Mu Tuhan, terhadap seteru yang curang, lindungilah kami, di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, kami mohon agar kami dapat melihat dan semoga selalu bersedia melihat kebutuhan sesama dan ikut turun tangan, agar setiap orang dapat menemukan kebahagiaan yang amat mereka dambakan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga hidup kita, pekerjaan kita, usaha kita
dan seluruh orang yang memohon doa kepada kita pada hari ini. Seluruh dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.